Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miris kita melihat bagaimana Bahar Smith mengajak masyarakat Islam Indonesia, Muslimin Indonesia, bahkan Nahdlatul Ulama untuk kembali ke zaman pra-peradaban. Kembali ke zaman jahiliyah lah begitu. Seperti apa? Ya, zaman jahiliyah di Mekah. Yaitu zamannya perang antar suku, perang antar kabilah, apa-apa diselesaikan dengan perang. Dan pegangannya sehari-hari adalah sajam. Senjata tajam ditenteng-tenteng. Ada apa-apa ribut, ada apa-apa ngajak gelut, ada apa-apa perang. Itu mah zaman dahulu. Zamannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebelum diutus. Maka tidak heran kalau perang antar suku, perang antar kabilah tiada henti-hentinya. Kenapa? Ya karena perangai mereka, watak-watak mereka yang kalau ada apa-apa walaupun sepele itu geruduk, itu serbu, itu perang, itu bantai dan lain-lain. Inilah disebut peradaban jahiliyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahar Smith ini keturunan Yaman. Dia termasuk Arab, punya darah-darah Arab. Ya, inilah yang diberantas oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW agar jangan terlalu gampang menumpahkan darah, terlalu gampang marah-marah, terlalu gampang perang. Maka disitulah Nabi kemudian turun dengan watak yang lembut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah sudah kasih rahmah, kasih sifat-sifat mulia Nabi, yaitu orangnya lembut, bijaksana, kalem, tidak koar-koar, tidak gampang marah-marah, tidak gampang mengacungkan pedang, tidak gampang ngajak perang, tidak gampang memonyet-monyetkan orang. Itulah bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bakat ini seharusnya netes kepada cucu-cucu beliau. Tetapi kenapa Bahar Smith dan Habib Rizik tidak ketetesan perangai Kangjeng Nabi yang lain ini, lintalahum ini? Ya karena bukan cucunya. Jadi nggak ketetesan, malah kontra, jauh sekali. Inilah pintu masuk Kiai Haji Madudin meneliti, oh ternyata pantesan jauh panggang dari api. Pantesan buah ini jauh banget dari pohonnya, berarti bukan buah dari pohon itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau saja engkau berperang kasar, main tantang, main perang, main hina, main caci, main maki, main obok-obok, lanfaddu min haulik, pastilah mereka-mereka itu bakal nyingkir dari kamu, menjauhi kamu, tidak akan mau bersama kamu, tidak akan menjadi muhibbin kamu. Tapi kok mukibin Ba'alwi pada mau? Berarti ini tidak sesuai ayat. Iya. Karena Allah berbicara Nabi kepada muslimin, pengikut-pengikutnya. Kata Allah, kalau engkau kasar, orang tidak akan ikut. Tetapi Ba'alwi kasar, orang pada ikut. Berarti memang tidak sesuai ayat. Karena apa? Karena Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Tidak ada hubungannya dengan ayat ini. Mungkin mereka ikut itu, setia itu karena lihat propagandanya. Saya cucu Nabi, saya cucu Nabi. Awas kamu kalau nggak ikut saya, kamu kualat. Apakah Nabi waktu dulu mengancam-ngancam orang kualat dengan perilaku beliau yang kasar, kemudian kalau nggak ikut kualat kamu, saya kan Nabi. Kamu membantah saya, kamu kualat, kamu tidak akan berkah, kamu tidak akan masuk surga. Itu bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah mengancam orang kualat.
Bagaimana Nabi menghimpun jamaah? Ya dengan kelembutan beliau, dengan kebijaksanaan beliau. Bagaimana Ba'alwi menghimpun jamaah? Dengan kualat, dengan menjual nama Nabi. Nah ini juga cara yang jauh berbeda. Satu cara asli, dua cara KW. Atau cara-cara manipulasi. Cara-cara mengelabui masyarakat. Jadi tahu ya perbedaannya. Jadi ayat mengatakan kalau engkau kasar orang-orang akan menjauh. Tetapi Ba'alwi kasar kok orang-orang nggak mau menjauh. Bahkan si Qori malah mendekat. Nah itulah karena Ba'alwi tidak sesuai, tidak relevan dengan ayat. Mereka berbohong sebagai cucu Nabi. Mereka menggunakan nama Nabi untuk mengancam. Untuk memberikan sanksi-sanksi kualat. Tidak berkah hidupnya. Dan menggunakan hartanya untuk merayu-rayu seperti kepada Qori itu. Itulah yang membuat mereka dekat. Mendekat itu jadi bukan karena sifatnya, peranginya, tetapi karena hal-hal lain. Termasuk para polisi, para pejabat, semua mendekat kepada Ba'alwi karena pertimbangan-pertimbangan politik. Karena banyak jamaahnya, karena banyak duitnya, banyak sokongannya. Termasuk orang-orang PBNU juga begitu. Tidak mau ditinggalkan oleh pendukung setianya. Bahkan tidak mau posisinya terancam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada ajakan Bahar Smith untuk kembali kepada zaman jahiliyah, zamannya perang, zamannya sumpah serapah, zamannya amuk-ngamuk, zamannya pakai otot bukan pakai otak. Maka yang paling gampang dipengaruhi adalah orang-orang Madura yang berwatak keras, yang suka carok, yang suka tenteng-tenteng sajam. Tetapi orang Madura yang bijaksana tidak akan mau. Tetapi apa mau dikata dalam budaya Madura, orang-orang seperti itu masih banyak. Jadi Bahar Smith masih bisa memainkan orang Madura. Masih bisa mengobok-ngobok hati orang Madura supaya emosinya itu disalurkan demi Ba'alwi. Nah inilah curangnya Bahar Smith. Hati orang Madura yang melo, yang siap mati demi kebenaran, siap mati demi harga diri, dibelokkan menjadi siap mati demi Ba'alwi. Dengan rayuan-rayuan, kita dizolimi, kita difitnah, kita dijelek-jelekan, kita disebut bukan keturunan Nabi, menghina Nabi dan lain sebagainya. Saya sampaikan, kalau sampai Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantu sampai titik darah kehabisan keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Inilah jualan obatnya Bahar Smith yang sukses di kalangan warga Madura. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita prihatin ya. Di zaman ini masih saja ada orang yang memanfaatkan keluguan, kebodohan warga masyarakat pribumi Indonesia untuk kepentingan mereka. Dan penampilan video ini sangat-sangat vulgar. Sehingga orang kafir pun yang punya YouTube nggak boleh ceramah seperti ini, nggak boleh, tidak sesuai standar komunitas, tidak sesuai dengan akhlak kaum kafir, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Masa ceramah pertumpahan darah, ceramah mengajak perang, mengajak rusuh, mengacung-acungkan senjata, semua hadirinnya bawa senjata. Itu sih zaman tribe, zaman suku-suku pedalaman itu. Masa mau dibawa ke situ lagi? Sehingga karena orang kafir YouTube pun tidak boleh, maka kita harus memblurnya. Tidak boleh diperlihatkan kekerasan seperti ini. Tidak boleh diperlihatkan kepada warga-warga yang kalem, kepada anak-anak, kepada wanita-wanita. Ini zamannya zaman primitif. Zaman-zaman suku-suku perang itu masa mau dibangkitkan lagi oleh Bahar Smith. Masya Allah, jahatnya ini orang.
Mudah-mudahan kita yang masih waras ini banyak-banyak istighfar. Jangan sampai Bahar Smith ini membawa orang-orang Madura dengan sajam-sajamnya konvoi, marching, menyatroni orang-orang yang tidak percaya mereka keturunan Nabi. Ini kan sudah primitif luar biasa ini. Menteror orang, menjadikan orang-orang takut dengan sajamnya, dengan kekerasannya, dengan ancaman-ancaman pembunuhannya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bahar Smith disadarkan oleh Allah. Mudah-mudahan warga Madura juga sadar bahwa mereka sedang direkayasa, sedang ditipu, sedang dibutakan hatinya oleh bualannya Bahar Smith ini. Mudah-mudahan negara kita aman, damai, tentram, dan masyarakatnya cerdas-cerdas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.